Shalom Tiberias. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Senang rasanya bisa kembali melayani setiap jemaat Tuhan di pagi siang hari ini. Saya berdoa biarlah kiranya pagi siang hari ini Tuhan nyatakan kebaikannya, kasihnya, berkatnya tercurah bagi setiap kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita akan memulai ibadah kita di pagi siang hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan, satukan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh pejamkan mata kita, sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di pagi siang hari ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang beracara penuh dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kembali di pagi siang hari ini Tuhan Yesus, Tuhan boleh persatukan setiap kami, perkumpulkan setiap kami kembali dalam ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami. Kami boleh merasakan pasti ada hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih Tuhan Yesus, di pagi siang hari ini setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh datang mencari wajah Tuhan, setiap kami umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau datang beribadah sama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pasti nyatakan berkatnya, nyatakan mujizatnya bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari, minggu, bahkan bulan yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Kami boleh masuk di bulan yang baru, kami percaya ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada berkat yang baru sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami Bapa. Oleh karenanya Tuhan Yesus, di pagi siang hari ini kami mau datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa kami balas kesetiaan Tuhan, dengan apa kami balas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah di pagi siang hari ini ada hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh kami rasakan, boleh kami nikmati di pagi siang hari ini. Terlebih kami juga akan terima benaran firman Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin, kami sungguh percaya ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Menyerahkan sidang kami yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Parihaji ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Hari ini melayani, memimpin setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya ekstra kuasa, ekstra mujizat, penuh kemuliaan Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir nanti dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama pagi siang hari ini umat Tuhan kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling terbaik di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Sebab kasih-Nya besar, kesetiaannya besar bagi setiap. Kami bersyukur Kau baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami bawa sembah kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Boleh kita kasih kemuliaan sama-sama buat Tuhan. Ini kami Tuhan, Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami datang memuji, menyembah, melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Boleh sambil angkat kedua tangan kita sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, kasih-Nya melimpah bagi setiap kita. Lebih lagi dengan iman-Mu kita katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebab anugerah-Nya berlimpah bagi setiap kita, kasih-Nya tercurah atas setiap kita di siang hari ini. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan ini. Mari butuh matamu Tuhan, angkat tinggi kedua tangan kita bersama-sama. Besar anugerah, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ini lagi Tiberias, besar anugerah, limpah kasih-Mu. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri sambil bangkitkan iman kita, kita katakan, semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kita kasih kemuliaan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari yang percaya sambil angkat tangan kita katakan, semakin hari semakin bertambah, besar. Besar kesetiaan, dan ini sembah kami untuk Allah yang besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Bapa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, we see how great is our God. Sambil angkat tinggi kedua tanganmu, mari sama-sama Tiberias. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Tuhan Yesus, how great is our God, sing with me, how great is our God.
Sebab segala pujian, hormat, kuasa hanya kami mau kembalikan dalam satu nama yang berkuasa, nama yang besar dalam setiap hidup kami. Setiap umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan hati bersyukur, yang bersukacita, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, dan dari gereja mana asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Haleluya. Gereja Tiberias lebih bersuka cita lagi, sama-sama kita katakan, bukan pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat kanan kirinya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Gereja Tiberias, berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan Yesus. Kita surga bergema. Hai, mari berhimpun dari pulau dan benua. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh kata, kita surga bergema
lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yes, yes, come on. Yes, yes. Lebih sungguh lagi yuk, sama-sama kita katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kami bersyukur ya Tuhan, kelahiran Tuhan memberikan sukacita yang besar bagi setiap kami. Come on. Woo. Yang diberkati Tuhan, sama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hey! Mari bernyanyi bagi nama Tuhan. Come on. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Mari puji Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah
semua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Oh, 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 gloria, muliakan Tuhan. Nyanyi juga di hadapan penebus. Oh, glory. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah merasakan aroma Natal, sebentar lagi akan tiba Bapak Ibu. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Hidup dengan Berpadanan Apa Adanya. Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan. Romawi yang kedua, hidup dengan berpadanan apa adanya. 1. Kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Mencukupkan diri dapat dimaknai sebagai segala sesuatu untuk kita menjadi cukup meskipun sejatinya masih banyak kekurangan. Mencukupkan diri juga berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 2. Kita tidak dikendalikan oleh uang. Ibrani 13 ayat yang kelima. Orang yang menghamba kepada uang tidak pernah puas dengan apa yang ada dan tidak pernah merasa cukup. Uang adalah sebagai alat tukar atau sarana untuk kebutuhan hidup kita, tidak lebih dari itu. Uang bukan untuk dicintai, tetapi Tuhanlah yang harus kita cintai. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 3. Kita harus rela berkorban. Ibrani 13 ayat 15. Landasan utama orang untuk rela berkorban yaitu karena mengetahui bagaimana pengorbanan Kristus kepada kita secara total. Biarpun kita hidup apa adanya, jangan pernah lupa untuk berkorban karena kita selamat juga karena martir agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. 4. Kita dapat mengendalikan diri. Titus 2 ayat 12. Pengendalian diri adalah satu sikap tegas untuk tidak menuruti keinginan-keinginan duniawi. Pengendalian diri berkenaan dengan komitmen seseorang untuk hidup benar
mau melakukan hal yang baik dan juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Romawi yang ketiga, sepasang suami istri harus suci perbuatan. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 7, Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 7. Firman Allah di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 7 mengajarkan kepada kita bahwa 1. Seorang suami yang ada orang ketiga di luar istrinya akan masuk ke perut bumi, artinya neraka, tidak masuk surga. 2. Seorang istri yang ada orang ketiga di luar suaminya atau di rumah tangganya tidak bisa terangkat ke surga, akan masuk ke perut bumi, artinya neraka. 3. Suami istri harus kembali kepada kasih mula-mula, maka akan sama-sama terangkat ke surga. 4. Hati-hati dengan hidup kita. Suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga surga untuk terangkat pesta di surga. 5. Mari kita senantiasa hidup dalam pertobatan. Wahyu 2 ayat 21 sampai dengan 23. Doa penutup, doa kami, mari kita hidup yang kudus agar kita layak berdiri di hadapannya. Anda yang sudah menjadi warga surga agar selalu hidup dalam pertobatan, berjuang agar tidak jatuh dosa lagi. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini. Bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apapun yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Bahkan kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini, Gereja Tiberias Indonesia. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Lebih sungguh lagi katakan, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and
Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Mariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar Tuhan, namamu besar, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama berkumpul, kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Urapi jemaat-Mu yang beribadah di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saudara sekalian, saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Perlunya Menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan. Perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan, ya. Perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan, ya. Argo bacakan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, kemudian Amsal 27 ayat 1. Argo. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, itulah saudara sekalian, di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, saudara sekalian. Juga di Amsal 27 ayat 1 katakan,
Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, kita perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan, saudara sekalian. Pertama, karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Ya, sebagaimana dikatakan, ya, hidup kita itu seperti uap, ya saudara sekalian. Dalam ayat 13 dikatakan hari ini atau besok. Di sini diingatkan tentang waktu kehidupan kita, ya, hari ini atau besok. Kita seringkali berpikir bahwa kita adalah tuan dari umur dan nafas kita. Tetapi sesungguhnya kehidupan kita itu rapuh seperti embun pagi yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Hidupmu itu sama seperti uap, ya, kata firman Tuhan, ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, ya, itu di Yakobus 4 ayat 14b. Jangan pernah berpikir kita adalah tuan atas kehidupan ini. Amsal sudah mengingatkan kita, ya saudara sekalian, seperti dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tuhan Yesus memberi ilustrasi yang sama tentang hal itu, yaitu tentang seseorang yang kaya mau menikmati kehidupannya, tetapi malam itu justru nyawanya diambil. Saudara saya bacakan di Lukas 12 ayat 16 sampai 21, ya saudara sekalian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata Tuhan Yesus, ya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan, ya saudara sekalian. Banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, kita orang percaya ini gagal memahami bahwa mereka atau kita tidak berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Bahkan untuk menambah sehasta saja pada jalan kehidupan kita tidak bisa, saudara sekalian. Yang ayat Yakobus tekankan dan tegur kepada kita di sini adalah kita harus tahu bahwa kita memerlukan kemurahan hati Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal nomor satu, saudara sekalian, untuk perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuannya itu, karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup, saudara sekalian. Karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup, jadi perlu menyertakan Tuhan selalu dalam setiap keputusan untuk mencapai tujuan apapun, ya. Kemudian Argo bacakan Yakobus 4 ayat 15. Kemudian Kisah Para Rasul 21 ayat 14, kemudian Matius 26 ayat 42, Argo. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jikalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kisah Para Rasul 21 ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yakobus 4 ayat 15 katakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, saudara sekalian.
Kemudian Kisah Para Rasul 21 ayat 14 katakan, karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kemudian Matius 26 ayat 42 katakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Hal yang kedua, saudara sekalian, perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan adalah karena kita tidak tahu apa rencana Allah yang terbaik untuk kita. Jika kita lihat ayat Yakobus 4 ayat 15 tadi, saudara sekalian, semangat itu pedagang-pedagangnya, saudara sekalian, yang begitu mandiri atau meninggalkan Tuhan, saudara sekalian, ya karena percaya dirinya. Padahal seharusnya mereka itu berkata, jika Tuhan menghendakinya, saudara sekalian, ya. Di ayat 15 itu dikatakan demikian. Jika Tuhan menghendakinya, saya bacakan lagi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, di Yakobus 4 ayat 15. Kesombongan kita atau mereka, ya saudara sekalian, pedagang-pedagang itu membuat mereka dengan mudah menentukan kemana mereka akan pergi, kapan akan pergi, berapa lama mereka akan tinggal di sana. Masalahnya di sini bukanlah soal membuat keputusan atau tidak, tetapi kita harus menyadari bahwa kita tidak berkuasa menentukan hasil dari keputusan itu, dan saudara sekalian, atau kita tidak berkuasa menentukan hasil dan juga keputusan itu, saudara sekalian. Maka dalam keputusan kita harus sertakan Tuhan. Maka dengan berkata jika Tuhan menghendaki, itu menjadi dasar kita untuk bermegah jikalau hasil sesuai dengan rencana kita, ya, hasil keputusan kita sesuai dengan rencana atau keputusan kita. Juga sebaliknya, jika kita tidak mencapai apa yang kita tuju, saudara sekalian, kita tidak terpuruk dalam kecewa jika hasil keputusan kita tidak seperti yang kita mau. Jadi dengan kita katakan, jikalau Tuhan menghendaki, itu kita dipersiapkan untuk meninggikan karya Allah, saudara, yang akan mewujudkan keputusan dan rencana-rencana kita, dan percaya bahwa Dia Allah tahu yang terbaik bagi kita, saudara sekalian. Jadi untuk perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan. Hal kedua, kenapa perlu, saudara sekalian? Karena kita tidak tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi kita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 14 ayat 6, kemudian Pengkhotbah 11 ayat 5, Argo. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 5 ayat 20 katakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Jadi dengan kata lain, kita harus di dalam kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus, saudara sekalian, ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara sekalian. Kemudian Pengkhotbah 11 ayat 5 katakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung,
Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, perlunya kita menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan, yaitu saudara, karena kita tidak pernah menemukan arti hidup kalau kita di luar Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi, karena kita tidak pernah menemukan arti hidup kalau kita berada di luar Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kebenaran yang diimani adalah seluruh kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab sebagai pedoman iman Kristen. Dan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran yang hidup itu sendiri, saudara. Manusia adalah buatan tangan Tuhan. Itu ya dan amin, ya saudara sekalian. Kita buatan tangan Tuhan. Alam semesta, ciptaan Tuhan, ciptaannya Allah. Sistem tata surya adalah karya agung Allah, saudara sekalian. Yang tidak terukur. Sungguh tak terselami kuasa dan kasih Allah, saudara. Allah kita dahsyat, Allah itu hebat, dan Allah itu luar biasa. Sangat maha kuasa, tetapi juga sangat maha kasih. Tidak ada Allah seperti Dia yang rela menjadi manusia, berkorban untuk kita demi keselamatan dan kehidupan kita yang terbaik di bumi dan di sorga. Raja Salomo katakan, bahwa jika kita hidup di luar Tuhan, maka itu adalah kesia-siaan belaka. Kita akan rugi, saudara sekalian. Sebab jika kita hidup sesuai hikmat Allah, kita akan dikasihinya secara heran dan luar biasa. Ya, dahsyat, saudara sekalian. Nyawanya saja Dia berikan, ya. Nah, nyawanya Tuhan Yesus saja Dia berikan, Dia serahkan. Apalagi hanya berkat dan kebutuhan hidup kita, saudara sekalian. Pastilah Allah akan menolong, menyertai dan memberkati hidup kita. Sebagai orang Kristen, marilah kita hidup dalam hikmat Allah dan jauhi perbuatan dosa yang mengejar duniawi, itu hanya kesia-siaan belaka. Jadi hal yang nomor 3, saudara sekalian, perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan, yaitu kita. Karena kita tidak pernah menemukan arti hidup kalau kita berada di luar Tuhan Yesus Kristus. Jadi 3 hal, ya saudara sekalian, perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan. Nomor 1, karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Yang kedua, karena kita tidak tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, karena kita tidak pernah menemukan arti hidup kalau berada di luar Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, berdiri di atas firman-Nya, dan hidup di dalam kekudusan Allah, saudara sekalian. Marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian, tidak mendukakan hati Tuhan, dan juga tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Allah sungguh mengasihi kita. Dan juga kita dalam hidup ini, saudara sekalian, kita berjuang, saudara sekalian, kita menjadi pelaku firman dan hidup sepenuhnya di dalam firman-Nya, untuk nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Karena di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara sekalian, dikatakan bahwa kalau nama kita tidak tercatat, ya, dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, artinya lautan api, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, berjuanglah, ya, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu. Artinya Tuhan Yesus minta kita berjuang untuk kita dalam hidup ini, hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk kita kelak dapat masuk sorga, saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan. Juga di dalam hidup di dunia ini, saudara, kita harus hidup menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, saudara sekalian. Dan di dalam hidup ini kita setiap hari bertobat dan bertobat, hidup dalam pertobatan, setiap hari belajar dan belajar, saudara sekalian. Kita belajar dalam kehidupan ini, untuk kita betul-betul hidup, belajar firman Tuhan, terus mendalami firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan.
ya belajar juga dalam hidup ini, saudara sekalian, dalam bermasyarakat, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, saudara sekalian. Dan kemudian kita juga setiap hari, saudara sekalian, kita mengingat karya keselamatan Allah yang Allah kerjakan bagi kita untuk pengampunan dosa kita dan keselamatan kita. Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga setiap hari kita selalu memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita, saudara sekalian. Marilah, saudara sekalian, dalam hidup ini kita selalu sertakan Tuhan dalam segala perencanaan. Firman Tuhan katakan, jadi perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan. Satu, karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kedua, karena kita tidak tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga, karena kita tidak pernah menemukan arti hidup kalau di luar Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian, saya percaya saudara, saya mohon juga saudara pasti diberkati. Saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam kekudusannya Allah. Dan saudara sekalian, kita juga hidup memuliakan Tuhan dan kita menjadi pemenang jiwa dan kita pun juga menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang dan kemudian orang akan memuliakan Tuhan bahkan ikut Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian, sekian pemberitaan firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Efris di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang Ibu sampaikan pagi hari ini buat kami semua. Kami terus berdoa, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, bahkan kuasa dari sorga untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga, agar kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini Gembala Sidang kita sudah mengajar, yaitu perlunya menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan. Jadi hidup ini saudara penuh misteri. Hidup ini banyak yang tersembunyi. Banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak tahu. Itu sebabnya dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap keputusan kita, kita harus menyertakan Tuhan. Amin. Maka tadi Gembala Sidang kita mengajar 3 hal, mengapa kita perlu menyertakan Tuhan dalam keputusan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Alkitab berkata antara hidup dan maut hanya 1 langkah jaraknya, saudara. Jadi tiba-tiba saja kita bisa dipanggil Tuhan. Ada seorang suami istri merencanakan liburan ke Australia, saudara. Dari Australia mau ke Eropa. Mereka sudah planning, udah rencanakan gitu, saudara. Tiketnya sudah siap, bahkan hotelnya pun sudah ready, saudara. Tapi ternyata apa, saudara? Sebelum berangkat, ya suaminya sudah dipanggil Tuhan, itu saudara. Artinya apa, saudara? Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi percayalah, sepanjang kita selalu menyertakan Tuhan, maka Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin. Maka yang kedua, tadi Gembala Sidang kita mengajar bahwa perlunya menyertakan Tuhan untuk dalam keputusan untuk mencapai tujuan, yaitu yang kedua, karena kita tidak tahu apa rencana Allah yang terbaik untuk kita. Kita enggak ngerti, saudara, kenapa kita nikah sama istri kita, nikah sama suami kita, lalu kenapa anaknya 2, kan bisa aja 10 gitu, saudara. Kenapa anaknya 1, bisa aja 5 gitu, saudara. Semua itu bagian dari rencana Tuhan. Maka siapapun saudara percaya rencana Tuhan itu selalu baik. Jadi apapun masalah saudara, apapun situasi saudara, Tuhan hanya melakukan yang baik. Jadi kesulitan apapun, kesusahan apapun, jangan putus asa, jangan menyerah. Karena Dia, Tuhan yang baik, hanya melakukan yang baik.
dan mengerjakan yang terbaik buat kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajarkan bahwa di luar Tuhan kita tidak menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Artinya apa saudara? Di dalam Tuhan kita sungguh-sungguh mengerti betapa semua yang terjadi ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Bahwa hidup kita di bumi adalah seperti di sorga untuk memuliakan nama Tuhan. Maka sedikit saya menambahkan, lalu apa berkatnya kalau kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan? Sekali lagi, apa berkatnya kalau kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan? Jadi saudara, ada dua keputusan besar dalam hidup kita. Sekali lagi, ada dua keputusan besar dalam hidup kita yang kita nggak boleh salah, saudara. Yang pertama adalah keputusan untuk mengikut Tuhan. Hari ini saudara yang mengambil keputusan ikut Tuhan, percaya Yesus, itu keputusan yang besar yang saudara ambil yang terbaik. Amin. Yang kedua, keputusan besar yang kita ambil dalam hidup ini yang harus hati-hati menyertakan Tuhan adalah keputusan untuk menemukan yaitu pasangan hidup. Jadi anak-anak muda ya, jangan hanya yang penting ada suami, yang penting ada istri gitu. Siapa aja main dicomot gitu saudara. Nah, itu gak bijak saudara. Jadi menikah itu adalah keputusan yang besar. Artinya apa? Kita harus menyertakan Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan. Maka apa berkatnya kalau kita menyertakan Tuhan dalam keputusan? Yang pertama, kita baca di dalam Amsal 16 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat apa? Salah. Saudara perhatikan, keputusan dari Allah membuat raja tidak berbuat salah dalam bertindak, dalam mengadili. Artinya apa saudara? Ayat ini mengajar kepada kita yang pertama, kalau kita menyertakan Tuhan dalam keputusan, maka percayalah keputusan kita tidak akan salah. Amin. Hari ini siapapun saudara yang mau keluar kota, mau bisnis ya, mau usaha, mau melamar kerja, kalau saudara menyertakan Tuhan, kalau saudara melibatkan Tuhan, percayalah keputusan saudara tidak akan salah. Di Alkitab ada cerita saudara, ada dua orang ibu sama-sama melahirkan. Sekali lagi, ada dua orang ibu sama-sama melahirkan. Setelah melahirkan mereka tinggal di rumah yang sama. Lalu malam-malam mereka tidur, ibu dan anak, ibu dan anak. Dan ternyata saudara ada seorang ibu yang tidak sengaja menimpa atau menindih anaknya. Jadi anaknya ketimpa gitu, ketindih. Akibatnya apa? Anaknya yang baru lahir ini mati saudara, meninggal. Lalu ibu ini kaget terkejut, loh kok anaknya mati gitu. Lalu dia lihat ibu yang sebelah, anaknya masih hidup. Lalu dia punya niat jahat, diganti saudara, anaknya yang mati ini ditukar sama anak ibu yang masih hidup saudara. Lalu saudara pagi-pagi ibu yang anaknya masih hidup kaget. Loh kok anak saya mati katanya. Lalu ibu yang anaknya hidup ini tahu ya ibu, ya saudara seorang ibu itu punya feeling mana anaknya gitu saudara. Punya naluri yang kuat. Lalu dia bilang, kok itu anak saya, ini anakmu katanya yang mati. Lalu ibu yang anaknya mati ini bilang, bukan itu anakmu yang mati. Akibatnya mereka bertengkar, mereka datang sama Salomo. Mereka ngadu, ini anakku hidup diganti sama yang anak dia mati. Lalu mereka bertengkar saudara, Salomo bingung gimana. Akhirnya Salomo dapat hikmat. Salomo suruh ajudannya, pembantunya, ambil pedang katanya. Lalu belah anak itu, separuh kasih yang hidup, separuh kasih yang mati. Lalu saudara ajudannya itu ambil pedang, dia mau belah saudara. Waktu dia mau belah, mau dia potong, ibu yang anaknya hidup bilang, jangan, stop. Biarkan anak itu buat dia, jangan diapa-apakan, jangan dipotong. Lalu ibu yang mati ini bilang, gak apa-apa, separuh-separuh kita, separuh kamu, separuh aku katanya. Biar sama-sama kita gak ada yang hidup anaknya. Lalu Salomo tahu siapa ibu anaknya yang hidup, siapa ibu anaknya yang mati. Lalu Salomo bilang, kasih anak yang hidup itu kepada ibu yang benar-benar anaknya hidup. Lalu saudara,
ibu yang anaknya mati, yang fitnah ini, yang curi anaknya yang hidup ini, saudara, dihukum, saudara, diadili. Dan akhirnya apa? Ya, ibu yang anaknya hidup mendapat kelegaan. Artinya apa, saudara? Kalau kita selalu menyertakan Tuhan, maka keputusan kita tidak salah. Amin. Hari ini mari selalu libatkan Tuhan. Yang kedua, apa berkatnya kalau kita menyertakan Tuhan dalam keputusan? Kita baca 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meonim. Ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari. Stop dulu, ini cerita Yosafat dan bangsa Yehuda dikepung oleh tiga kerajaan, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan juga orang-orang Meonim. Ini jumlahnya besar dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya apa, saudara? Yosafat sebagai raja harus mengambil keputusan. Saudara, dalam hidup ini kadangkala rumah tangga ada masalah. Dalam hidup ini kadangkala bisnis kita, pekerjaan kita ada masalah. Lalu ketika ada masalah, ada kesulitan, kita dituntut untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan yang tepat supaya tidak memperburuk situasi dan keadaan. Demikian yang dialami oleh Yosafat. Dia terjepit, dia harus mengambil keputusan yang tepat karena dikepung oleh tiga kerajaan. Akibatnya apa? Yosafat menyertakan Tuhan. Yosafat bilang sama semua orang Yehuda, mari kita berpuasa, mari kita berdoa, kita libatkan Tuhan, kita sertakan Tuhan. Apa akibatnya ketika mereka, Yosafat dan bangsa Yehuda menyertakan Tuhan dalam keputusannya? Kita baca ayat 27. Sama-sama 2 Tawarik 20 tadi ayat 27. 2, 3, ya. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka apa? Bersukacita karena kekalahan siapa? Siapa yang kalah? Yosafat atau musuh mereka? Musuh mereka. Kenapa mereka musuhnya kalah? Karena Yosafat dan Yehuda menyertakan siapa? Tuhan. Jadi yang kedua, apa berkatnya kalau kita menyertakan Tuhan dalam keputusan kita? Yang kedua, keputusan yang selalu menyertakan Tuhan akan merubah situasi buruk, akan merubah kesulitan menjadi kemenangan. Keputusan yang menyertakan Tuhan akan merubah kutuk menjadi berkat. Masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi selama kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, selalu ada kemenangan, selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar, selalu ada keajaiban Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kita baca Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca 2 Amsal 3 ayat 6. Sama-sama 2, 3, ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Saudara, ayat ini jelas. Salomo bilang, akuilah dia. Apa maksudnya akui dia? Libatkan dia. Sama suami istri. Suami mau ambil keputusan, libatkan istri. Istri mau ambil keputusan, libatkan suami. Orang tua mau ambil keputusan, libatkan anak-anak. Anak-anak mau ambil keputusan, libatkan orang tua. Bukannya libatkan suami, istri, anak, orang tua, tapi libatkan Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan, tadi Salomo bilang apa? Tuhan akan meluruskan jalanmu. Apa arti kata meluruskan jalan kita? Nggak muter-muter, nggak ribet, nggak pusing, jadi mudah, jadi lancar.
Maka yang ketiga, yang terakhir, apa berkatnya kalau kita menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan? Yang ketiga, keputusan yang menyertakan Tuhan akan membuat kita menerima kemudahan dan keberhasilan. Saya berdoa kita selalu menyertakan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan, sehingga kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan, kita menerima kemenangan, kita menerima keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, ku alasan selama ku hidup. Lebih lagi sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi sama-sama, angkat tangan kita, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi sama-sama, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi sama-sama, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama
dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran berkat firman Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar di siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, melainkan firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, pelita bagi setiap langkah kaki kami Tuhan Yesus. Berkati terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memakai hamba-Mu lebih heran, luar biasa, boleh menjadi berkat untuk banyak jiwa jemaat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga hamba-Mu Tuhan Yesus Bapak Elfri Sirait Tuhan Yesus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu boleh sungguh berkati, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya di pagi siang hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, sebelum kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kami mau bawa korban syukur kami yang pertama di pagi siang hari ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang bulan yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Kami masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru. Kami percaya berkat yang baru sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus, ajar setiap kami memberi dengan hati bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang siap bawa korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan, sama-sama di siang hari ini umat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama di siang hari ini terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini bersama-sama. Yesus telah mati bagiku, hapus dosa. Terima kasih. Kau telah mati bagiku, hapus dosa. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya Argo bacakan Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, saudara sekalian, dalam perjamuan kudus kita menemukan hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita akan masuk surga dan berada di surga. Hidup kekal itu adalah di surga. Saudara sekalian, bukan kematian kekal, tetapi hidup yang kekal. Saudara sekalian, ya. Kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan Tuhan Yesus katakan, kalau kita menyatu dengan tubuh dari Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian juga kita dikatakan hidup selama-lamanya, yaitulah hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan di Wahyu 6 ayat 6-8 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusan-Nya, dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama, saudara sekalian, maka kita tidak akan dirusakkan, ya saudara sekalian. Artinya kita tidak akan mengalami hal-hal yang dalam sukar-kesukaran tersebut, saudara sekalian. Terlebih kita dapat memanage ekonomi kita, finansial kita, saudara sekalian, dan kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak duniawi, kita tidak harus beli yang tidak kita harus beli, saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Marilah kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan,
Aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, dan tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara. Aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat. Tidak kanker liver, hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di surga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini
minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia, dan kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan kami juga sudah memakai minyak urapan diurapi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami, dan kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berkati jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan mereka wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani, mereka ada wibawa dan kuasa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat jasmani berikan Tuhan Yesus kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia, mereka selalu sehat Tuhan Yesus dan sembuh, dan darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi apa yang mereka perlukan tercukupi selalu Tuhan Yesus. Kami tolak penghalang berkat, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak segala sesuatu yang dihalangi berkat-Nya Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat-Mu Tuhan Yesus berkat materi, yaitu apa yang diperlukan selalu tercukupi. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan dalam hidup ini selalu berkemenangan di dalam Engkau, menang atas sakit penyakit, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus mereka rumah tangga selalu damai sejahtera, satu hati, satu roh, selalu dalam cita mesra, kasih mula-mula selalu Tuhan Yesus. Dan berikan anak-anak mereka pandai cerdas ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami berdoa untuk koordinator, para pekerja, tim worship, dan juga media, dan juga greeter, choir, dan kids, dan juga Buanerges Tuhan Yesus. Semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Pak Anggoro Tuhan Yesus, dan istri dan anak diberkati, Ibu Radinar Samosir diberkati sehat, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, dan Ibu Yoni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati, dan juga Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, Pak Remote diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk di Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan Yesus selalu nyata, selalu terjadi dalam kehidupan Gereja Tiberias Indonesia, dalam semua program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia, seluruh Indonesia berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Natal di Gelora Bung Karno tanggal 9 Desember. Engkau berkati Tuhan Yesus, berkenan kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Dan kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuliakan dan meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus dalam Natal Gereja Tiberias Indonesia 9 Desember 2023 Tuhan Yesus.
Dan berkati Tuhan Yesus, kami semua Gereja Tiberias Indonesia, Jemaat Gereja Tiberias dikasihi oleh Engkau dan berikan selalu wibawa ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami terus berdoa, Tuhan pakai Ibu secara luar biasa dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tiberias penuh kemuliaan dan kami berdoa supaya terus Tuhan pakai Ibu sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita akan membawa persembahan kita yang kedua. Kita ada di bulan yang baru, di bulan November. Kita bawa bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan kemurahan-Mu yang terus menyertai hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami miliki adalah datangnya dari Tuhan. Dan kami diberi kesempatan di awal bulan ini untuk memberikan persembahan kami yang kedua. Bapa berkati setiap rupiah, setiap persembahan yang kami akan bawa. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang membalaskannya kepada jemaat-Mu ribuan kali ganda. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah bisnis mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka buat, apapun mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari yang indah ini. Kami semua diberkati Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan yang beribadah di Tiberias Gading Nias. Sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka, rancangan orang jahat, niat orang jahat, roh santet, pelet, guna-guna iblis. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap umat-Mu. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, di rumah atau dimanapun mereka berada, kiranya berkat kuasa mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka semua. Berkatilah Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris Devane bersama istri, keluarga, anak-anak diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Melita dan teman-teman diberkati, para pemain musik, berkati Renaldi, George, juga Nico, juga James, bersama orang tua keluarga mereka diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati anak-anak muda choir, beri mereka masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media,
guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, siapapun yang melayani hari ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan terus pakai secara luar biasa, tambah-tambahkan hikmat marifat dari sorga, singkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga, beri kuasa mujizat, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan terus pakai gembala sidang kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membantu membacakan firman Tuhan, berkati Tuhan secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Berikan tepuk tangan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah Jalla yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.